lihat Mas Nanda cukup sibuk ini kayaknya ya. Punya jadwal, kita komitmen dengan jadwal itu, ya kita jalankan saja. Ya jadi intinya memang karena saya tetap berkomitmen bahwa untuk yang menjadi anggota DPRD adalah pilihan dari masyarakat. Jadi wajib hukumnya untuk saya ikut terus turun mendengarkan aspirasi mereka dan tentunya berusaha memperjuangkan aspirasi dan hak-hak mereka di gedung DPRD ini. Jadi perbincangan terkait proses pembangunan rumah sakit. Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami di program spesial kami acara Ngopi Bareng ya. Hari ini di tengah-tengah kesibukan salah satu wakil ya atau ketua DPRD Kota Probolinggo, di tengah-tengah kesibukannya Mas Fernanda, kami coba ingin berbincang-bincang sedikit ya tentang kesibukannya atau kegiatannya setiap hari seperti apa sajakah selain berprofesi sebagai wakil rakyat ya. Terus kemudian juga ada lagi banyak kegiatannya di luar. Kita coba langsung menyapa langsung dengan narasumber yang hari ini sudah bersama-sama dengan saya. Apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah sehat Mas Luis. Mas Nanda, ini di tengah-tengah kesibukan saya lihat Mas Nanda cukup sibuk ini kayaknya ya. Ya alhamdulillah, disyukuri aja. Jadi kegiatan di rumah sama kegiatan di DPRD harus bisa dijalani semuanya. Bagaimana cara ngatur waktunya ini Mas Nanda? Ya diada-adakan. Nah kita sudah punya jadwal, kita komitmen dengan jadwal itu, ya kita jalankan saja. Gitu ya. Soalnya kita melihat ini kegiatannya Mas Nanda selain di bisnisnya ini ya, terus kemudian turun langsung ke masyarakat ini, menemui, saya lihat di banyak status Mas Nanda cukup padat ini acaranya ini. Bagaimana cara membagi waktu ini ya, masyarakat banyak juga yang penasaran ini. Ya jadi intinya memang karena saya tetap berkomitmen bahwa untuk yang menjadi anggota DPRD adalah pilihan dari masyarakat. Jadi wajib hukumnya untuk saya ikut terus turun mendengarkan aspirasi mereka dan tentunya berusaha memperjuangkan aspirasi dan hak-hak mereka di gedung DPRD ini. Gitu ya. Ya. Jadi tidak terbatas ini kayaknya ini Mas Nanda ini. Tidak terbatas. Jadi seluruh untuk warga Probolinggo. Seluruh untuk warga Probolinggo, bukan dapil, seluruh untuk warga Probolinggo. Baik, luar biasa sekali Mas Nanda ini ya, dengan kesibukannya kegiatan usaha begitu banyak padatnya acara, cuman di tengah-tengah kesibukannya berprofesi sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD dan selaku wakil ketua ini. Luar biasa Mas Nanda ini, setiap hari saya lihat kayaknya selalu terjun ke tengah-tengah masyarakat ini. Kira-kira Mas Nanda melihat tentang Probolinggo ini ke depan harus seperti apa ini Mas Nanda? Ya tentunya kan kita sebagai warga Probolinggo, saya juga warga Probolinggo, inginnya Probolinggo bagaimana bisa lebih maju, masyarakatnya lebih tentram, lebih makmur, kotanya juga lebih maju, seluruh kesenjangan masyarakat juga bisa teratasi dengan baik, kemiskinan turun, apalagi sekarang kan pandemi ya, pandemi hampir seluruh lapisan masyarakat itu pasti akan mengalami shock dari baik dari ekonomi maupun dari kesehatan. Nah itu pemerintah wajib hadir untuk mereka, harusnya itu. Wajib ya? Wajib hukumnya. Selain kesehatan, kalau tentang pendidikan kira-kira ada terobosan apa yang harus dilakukan di tengah pandemi COVID ini? Ya kalau pendidikan kan memang kita mengikuti acuan dari Menteri Pendidikan di atas ya, dari kementerian, bahwa ada tahapan-tahapan kan memang. Ada tahapan mulai sekarang, mulai uji coba, buka sekolah, beberapa sekolah. Tentunya saya pribadi sebagai anggota DPRD juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan tatap muka itu dengan prokes yang sesuai. Melalui DPRD kita juga nge-push minta pemerintah untuk ada alat yang bisa disediakan untuk penghilang bakteri itu di masing-masing sekolah. Itu yang kita inginkan sehingga tatap muka bisa berjalan. Gitu ya. Kalau kesehatan sudah kira-kira sudah maksimal ini kayaknya, saya lihat soalnya Partai Golkar sendiri juga mulai
terlibat langsung ini untuk penanganan COVID ini. Betul. Kita membantu pemerintah, Partai Golkar membantu pemerintah. Kita mengadakan vaksinasi COVID yang kita mendapatkan bantuan dari pusat. Vaksin tersebut kita buka untuk masyarakat Kota Probolinggo. Nanti juga yang tahap kedua kita buka untuk seluruh masyarakat juga untuk hadir di Partai Golkar itu. Gitu. Luar biasa Mas Nanda programnya. Saya coba tarik sedikit Mas Nanda, nah terus terkait dengan beberapa agenda yang cukup jadi perbincangan terkait proses pembangunan rumah sakit ini ya, yang terkait dokumen yang lagi diperdebatkan di Komisi 3. Kira-kira pendapat Mas Nanda seperti apa? Ya tentunya kan pembangunan rumah sakit baru itu sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah Kota Probolinggo ya. Jadi Bapak Wali Kota bersama UPD terkait sudah mencanangkan bahwa pembangunan rumah sakit baru itu menjadi program prioritas kota. Tentunya mereka pasti punya punya hitungan-hitungan yang bahwa kenapa kok dijadikan program prioritas, tentunya kan harapannya bisa ke masyarakat. Memang dana itu dana yang amat sangat besar untuk dijalankan. Ya harapan saya secara pribadi ya tentunya ya kalau pemerintah bisa menjalankan ya monggo-monggo saja, karena itu anggaran yang besar. Dengan kita anggaran APBD kita yang sama dengan tahun lalu, tapi sekarang ada anggaran pembangunan yang besar, tentunya akan nyedot di poin-poin yang sama. Nah, itu harus butuh kecerdasan pemerintah, jangan sampai anggaran yang untuk hal yang untuk masyarakat itu akhirnya tergeser untuk itu. Selama pemerintah bisa menjalankan dua-duanya, kepentingan masyarakat harusnya menjadi nomor satu. Kalau itu sudah selesai, pembangunan lain-lain monggo saja, tidak ada masalah. Tuh, jadi terkait dokel lelang itu ya, memang kami juga mengikuti karena kebetulan kan semua surat RDP itu masuk kepada pimpinan yang didistribusikan nantinya ke komisi terkait. Akhirnya komisi juga pada saat mau melakukan RDP melalui pimpinan lagi dan pimpinan yang menyerahkan surat tersebut. Kami juga mendapatkan hasil dari komisi. Jadi setiap komisi melakukan RDP masuk ke pimpinan hasil-hasil poin-poin tertentu itu. Saya rasa dari lembaga kami, lembaga DPRD sudah benar ya melalui Komisi 3 bahwa kita sudah mengingatkan kepada pemerintah yang meminta RDP sama yang berkaitan dinas terkait sudah dipanggil semuanya. Kita hanya mengingatkan karena itu bagian dari tupoksi kita. Tupoksi DPRD adalah ya melihat apa yang salah, apa yang kurang, dapat info dari masyarakat kita teruskan kan begitu. Itu fungsi kami menjalankan fungsi kami mengingatkan pada pemerintah, tolong dicek lagi. Kalau memang sesuai aturan perundang-undangan itu tidak benar, ya seharusnya tidak dijalankan. Karena itu nanti implikasinya bisa menjadi implikasi hukum yang kita semua tidak menginginkan. Mungkin programnya baik, tapi karena ada kesalahan dan kemungkinan mungkin dipaksakan itu. Nah, itu kan eksekutif itu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, ini menyalahi aturan atau tidak kan begitu. Jadi jangan sampai mungkin tujuan yang baik bisa tersandung hukum nantinya itu. Baik Mas Nanda, singkat saja. Harapannya Mas Nanda secara keseluruhan seperti apa ini? Tentang Probolinggo ini. Ya, kalau di era yang sekarang Mas Luis tadi saya juga bicara bahwa semua merasakan dampak dari pandemi ini. Saya pun merasakan dampaknya, apalagi orang-orang masyarakat yang pas-pasan di bawah kan kasihan. Harapan saya ada anggaran APBD, anggaran rakyat Kota Probolinggo ini bisa betul-betul difungsikan maksimal oleh pemerintah daerah, difungsikan maksimal. Bagaimana mandatory spending itu bisa langsung yang mengena kepada masyarakat. Itu jadi kita mengurangi hal-hal yang tidak mandatori, kita fokuskan kepada dana itu kepada hal-hal yang berkenaan langsung pada masyarakat. Gitu. Sehingga ya masyarakat merasa ini pemerintah hadir untuk kita. Karena memang seyogianya seperti itu. Dana ini bukan dana satu orang, tapi dana milik Kota Probolinggo. Itu. Gitu ya. Baik Mas Nanda, sedikit saja Mas Nanda. Terkait hasil RDP itu dari Komisi 3 kan menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab apabila proyek ini diteruskan. Apa kira-kira sudah masuk dalam pembahasan secara menyeluruh di tingkat pimpinan kira-kira?
Hasil itu kan sudah diberikan kepada pimpinan. Ya, menurut saya sebagai salah satu dari pimpinan, fungsi pengawasan kita sudah berjalan dengan baik. Makanya kita memanggil RDP itu, memanggil orang-orang yang berkaitan itu tidak bertanggung jawab itu kan memang kita butuh waktu. Kita memberi waktu untuk eksekutif untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Bagaimana ini ke depannya. Itu. Nah, untuk sampai sekarang kita belum dapat informasi kembali dari eksekutif ini jalan atau tidak. Nah, kemarin juga ada sedikit masyarakat, kumpulan masyarakat meluapkan aspirasinya tentang rumah sakit itu, ya kita tampung. Semuanya ditampung. Kita tampung, kita lembaga DPRD memang perwakilan dari rakyat kita tampung dan kita teruskan kepada eksekutif. Yang jelas program rumah sakit ini baik ya Mas Nanda ya. Ya menurut saya karena Bapak Wali Kota bersama UD sudah mencanangkan sebagai program prioritas, harusnya dia punya tujuan, kegunaan bahwa nanti rumah sakit ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kota. Cuman itu lagi mendukung ya untuk penyelesaiannya kira-kira Mas Nanda ya. Ya karena kan dana sudah keluar Pak. Dana sudah keluar puluhan miliar. Ini akan keluar lagi 130 sekian miliar. Kan kalau mandek di tengah-tengah tambah parah lagi nantinya. Jadi mau tidak mau ya harus dijalankan, diselesaikan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Mas Nanda. Di tengah-tengah kesibukan bisa memberikan waktu untuk kita bisa bincang-bincang sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Terima kasih Mas Nanda. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami singkat dengan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Mas Nanda ya. Kiranya tayangan ini dapat bermanfaat tentunya. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.